Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila, F341815 dari K1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai produk kue basah berbasis ubi jalar, yaitu kue mangkok. Setiap negara memiliki ciri khas akan budaya dan makanan tersendiri. Begitupun dengan Indonesia yang memiliki begitu banyak ragam budaya dan makanan dari berbagai daerah. Salah satu makanan khas Indonesia yaitu kue mangkok. Kue mangkok dimatangkan dengan cara dikukus, sama halnya dengan kue tradisional lainnya. Bahan yang digunakan dalam pembuatan kue mangkok terdiri dari tepung beras, tepung terigu, tape singkong, gula pasir, baking powder, air soda, garam, dan air. Saat ini belum banyak variasi pada kue mangkok, hanya sebatas penggunaan warna makanan yang bertujuan agar tampilan kue mangkok terlihat lebih menarik. Oleh karena itu, untuk menambah inovasi kue mangkok, bahan baku tepung terigu dapat disubstitusikan oleh tepung ubi jalar ungu. Pengolahan tepung ubi jalar ungu akan memberikan warna khas ungu pada kue mangkok dan mempengaruhi kualitas rasa yang berbeda dari kue mangkok biasa, serta juga akan menambah gizi pada kue mangkok. Kue mangkok berbentuk mangkok dan mekar pada ujungnya. Kue mangkok memiliki tekstur yang lembut dan berongga, manis, dan tidak memiliki masa simpan yang cukup lama. Kue mangkok juga salah satu jenis kue yang harus difermentasi terlebih dahulu untuk mendapatkan hasil pengembangan yang sempurna pada saat pengukusan. Berikut merupakan bahan baku pada proses pembuatan kue mangkok ubi jalar. Yang pertama terdapat tepung ubi jalar ungu. Ubi jalar ungu adalah jenis umbi-umbian yang memiliki banyak keunggulan dibanding umbi lainnya karena memiliki kandungan zat gizi yang beragam. Kandungan utama ubi jalar ungu adalah pati. Kandungan pati pada ubi jalar ungu terdiri dari 30-50% amilosa dan 60-70% amilopektin. Yang kedua yaitu tepung beras. Tepung beras dihasilkan dari penggilingan bulir beras. Kandungan gizi tertinggi pada tepung beras per 100 gram yaitu karbohidrat, dan kandungan terendah yaitu vitamin B1. Berikutnya terdapat tape singkong. Tape singkong pada fermentasi adonan kue mangkok dapat diganti dengan tape nasi maupun ragi instan. Setelah itu terdapat air soda. Soda adalah zat natrium karbonat biasanya berupa cair. Soda terbuat dari air biasa yang melewati proses karbonasi atau proses pencampuran karbon dioksida dalam minuman dengan tekanan tinggi. Masih dalam bahasan komposisi kue mangkok ubi jalar. Komposisi berikutnya terdapat gula pasir. Gula pasir diperoleh dari tebu. Selanjutnya baking powder yang digunakan sebagai pengembang kue. Berikutnya ada garam, kelapa parut, dan terakhir air. Air berfungsi untuk melarutkan bahan, mengontrol kepadatan adonan, dan mengontrol suhu adonan. Air yang baik dalam proses pembuatan adonan adalah yang memiliki pH 7. Bahasan selanjutnya mengenai metodologi. Bahan yang digunakan untuk pembuatan kue mangkok ubi jalar ungu antara lain tepung ubi ungu 75 gram, tepung beras 75 gram, tape singkong 31 gram, air soda 75 ml, gula pasir 100 gram, baking powder dengan jenis double acting 2,5 ml, garam, kelapa parut 20 gram, dan air. Kemudian peralatan yang digunakan yaitu panci, cetakan, timbangan, wadah, kompor, dan spatula. Kue mangkok yang baik dihasilkan dari proses pembuatan dengan perlakuan baik dan benar. Berikut merupakan proses pembuatan kue mangkok. Bahan pertama yang dicampurkan yaitu tape singkong dan setengah gula pasir dari yang sudah ditimbang. Kemudian pada wadah yang berbeda, campurkan tepung beras, tepung ubi jalar ungu, dan setengah air yang digunakan. Nyalakan kompor lalu masukkan sisa gula dan air ke dalam panci dan aduk hingga rata. Setelah larut, tuang pada adonan tepung hingga tercampur. Selanjutnya masukkan adonan tape singkong. Lalu tambahkan baking powder, garam, dan air soda sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga rata. Diamkan adonan kurang lebih 30 menit. Panaskan panci pengukus dan cetakan kue mangkuk. Tuang adonan hingga cetakan hampir penuh. Kukus hingga matang selama kurang lebih 20 menit. Sambil menunggu kue mangkuk matang, kukus kelapa parut kurang lebih 10 menit. Setelah kue mangkuk matang, angkat dan tunggu hingga uap panasnya hilang, kemudian keluarkan dari cetakan. Tambahkan kelapa parut yang telah dikukus.
Kue mangkuk pun siap dikemas dalam wadah kedap udara. Selanjutnya yaitu metode analisis. Yang pertama yaitu uji hedonik atau disebut juga uji tingkat kesukaannya. Peneliti memberikan kuesioner sampel kepada 15 orang panelis terlatih, dengan demikian didapat data numerik yang dapat dilakukan analisis statistik. Dengan kriteria yang diujikan yaitu fisik atau kenampakan, warna, rasa, aroma, dan tekstur. Yang kedua yaitu uji tahan daya simpan. Untuk mengetahui tingkat penurunan mutu tersebut, harus dilakukan sebuah pengujian agar dapat mengetahui berapa lama produk dapat bertahan. Metode yang digunakan untuk menguji atau mengamati daya tahan simpan produk tersebut dengan menyimpannya di suhu ruang selama 3 hari. Yang terakhir yaitu uji daya terima konsumen. Uji daya terima konsumen ini melakukan pengumpulan data dengan cara kuesioner sebanyak 50 responden dengan skala hedonik diubah ke dalam skala numerik dengan angka menarik atau menurun mengenai tingkat kesukaan. Demikian didapat data numerik yang dapat dilakukan analisis statistik. Berikutnya kriteria mutu produk. Standar mutu nasional atau SNI untuk kue mangkok tidak ditemukan. Oleh karena itu, akan dicantumkan SNI untuk roti manis. Diambilnya SNI roti manis atas dasar kesamaannya dalam proses produksi, yaitu dengan fermentasi. Standar mutu untuk roti manis berdasarkan SNI 01 strip 3840 strip 1995. Kemudian ada standar produk komersial. Ubi jalar memiliki kandungan gizi yang beragam. Oleh karena itu, kue mangkuk dengan bahan ubi jalar ungu ini akan memberikan kemanfaatan bagi tubuh. Kemudian persebaran ubi jalar di Indonesia luas. Oleh karena itu, produksi ini akan memiliki masa depan karena ketersediaan bahan yang melimpah. Kemudian, kue mangkuk dari ubi jalar ungu ini memiliki warna dan rasa yang khas. Berikut merupakan daftar pustaka. Terima kasih. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.